Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada mata kuliah Human Resource Management kali ini kita akan membahas tentang kinerja. Oke. Apa itu kinerja? Nah, di sini ada 3 pendapat ya. Yang pertama, kinerja merupakan prestasi kerja di sini. Pendapat kedua, kinerja merupakan catatan perolehan yang dihasilkan dari suatu fungsi pekerjaan. Yang ketiga, kinerja adalah hasil kerja. Jadi perencanaan, kemudian strategi MSDM di sini, sumber daya manusia ya. Outputnya itu ke kinerja karyawan. Oke. Next, faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Yang pertama ada faktor personal, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemampuan, kepercayaan diri, motivasi, komitmen yang dimiliki seorang karyawan. Yang kedua, faktor kepemimpinan. Ada kualitas pemimpin yang memberikan dorongan, semangat, arahan, petunjuk, dan dukungan. Ada faktor kelompok, ada kualitas dukungan dan semangat, kepercayaan dan kekompakan. Kekompakan antar satu tim ya. Di sini ada faktor sistem, meliputi sistem kerja, fasilitas, serta infrastruktur ya. Jadi kalau ingin kinerja baik ya, harus didukung oleh fasilitas dan infrastruktur yang baik. Jadi harus balance lah antara dukungan internal sama eksternal, harus balance di sini. Ada faktor kontekstual ya, atau situasional berupa tekanan, perubahan internal maupun eksternal. Oke. Nah, di sini Davis, faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja adalah faktor kemampuan atau ability, faktor motivasi atau motivation. Nah, di sini ada rumus di sini ya. Yang pertama, human performance, yaitu kinerja manusia. Di sini rumusnya adalah kemampuan dan motivasi ya, motivasi. Yang kedua, rumusnya motivasi itu adalah attitude dan situation, yaitu attitude di sini adalah sikap dan situasi. Kemudian ada ability sendiri, rumusnya ada knowledge dan skill, yaitu pengetahuan dan skill ya. Di sini ada keahlian. Oke. Next, manajemen kinerja. Di sini cara-cara melalui mana para manajer menjamin bahwa aktivitas dan hasil-hasil karyawan sesuai dengan tujuan organisasi. Di sini sistem manajemen kinerja membantu mengarahkan, memotivasi para karyawan untuk memaksimalkan usaha mereka ya, dalam mencapai tujuan organisasi. Jadi benang merahnya di sini di muaranya ke tujuan organisasi. Next, sistem manajemen kinerja ada 3 bagian. Yang pertama, pendefinisian kinerja, pengukuran kinerja, dan pemberian umpan balik ya, atau feedback di sini. Feedback, umpan balik itu. Yang pertama itu pendefinisian kinerja, itu sistem manajemen kinerja mengkhususkan aspek-aspek mana dari kinerja yang relevan dengan organisasi ya. Yang kedua, pengukuran kinerja, sistem manajemen kinerja mengukur aspek-aspek. Nah, jadi diukur aspek-aspek tadi melalui penilaian kinerja di sini, atau performance appraisal. Ketiga, ada pemberian umpan balik atau feedback. Jadi setiap melakukan kinerja harus ada feedback ya. Feedback. Oke. Harus ada umpan balik ya, ada evaluasi kinerjanya. Next, indikator kinerja di sini menurut Dassler ini ya. Untuk mengukur kinerja di sini ada kualitas kerja, produktivitas, kuantitas, pengetahuan, kepercayaan, ketersediaan, ketepatan waktu, dan kebebasan. Menurut Mangkunegara, 4 aspek untuk mengukur kinerja. Di situ ada kualitas kerja, kuantitas kerja, dan tidaknya diandalkan, dan sikap ya tadi, atau attitude. Ya. Next, penilaian kinerja di sini adalah proses formal untuk mengevaluasi kinerja dan memberikan umpan balik.
Yang kedua, penilaian kinerja berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar prestasinya. Kemudian, penilaian kinerja adalah sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya di sini ya. Ada penilaian kinerja di sini. Yang keempat, evaluasi kinerja yang didasarkan pada penilaian dan pendapat dari para bawahan rekan kerja atasan manajer. Jadi di sini penilaian kinerja dari dua arah ya, dari bawahan dan atasan. Kemudian dievaluasi. Oke, di sini. Jadi dari empat ini dalam penilaian kinerja itu dari dua aspek ya, dari bawahan sama juga atasan. Kemudian dievaluasi sini. Jadi tidak hanya dari satu sisi, harus dari dua arah sini. Oke. Nah, fungsi penilaian kinerja yang pertama penyesuaian kompensasi, perbaikan kinerja, kebutuhan latihan dan pengembangan ya. Kalau misalnya kinerjanya buruk harus ada pelatihan dan serta orientasi lagi. Nah, ada tambahkan orientasi di sini ya. Ada pengambilan keputusan dalam hal penempatan, promosi, mutasi dan pemecatan. Nah, kalau sudah dilatih, diorientasi, terus dievaluasi tidak puas masih, maka keputusannya bisa promosi, mutasi atau pemecatan ya. Kemudian ada pemberhentian dan perencanaan tenaga kerja. Di sini kalau sudah pemberhentian berarti harus ada tindak lanjutnya, yaitu rekrutmen baru ya, atau rekrutmen ulang. Kemudian ada kepentingan penelitian kepegawaian. Kemudian ada membantu diagnosis terhadap kesalahan desain pegawai lah. Di sini dari evaluasi itu nanti akan ketemu bagaimana desain yang efektif ya di sini. Oke, next. Nah, terima kasih atas atensinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.